Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan air bersih. Pemerintah desa memprotes pengurangan jumlah penerima bantuan beras dari pemerintah. Ratusan perajin dan pecinta seni meriahkan Festival Alunan Budaya Desa. Ribuan warga di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat batal menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Hal itu menuai sorotan pemerintah desa seperti di Desa Parampuan yang warganya juga mendapatkan pengurangan jatah. Pihak desa mencatat dari 658 keluarga penerima manfaat, sebanyak 642 keluarga saja yang terdata mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Selain menyayangkan tidak adanya konfirmasi, pihak desa juga kesulitan menyalurkan beras karena tidak adanya anggaran operasional. Karena tidak berani mengambil risiko, pihak desa menunda penyaluran beras hingga pemerintah daerah memberikan klarifikasi tentang pengurangan jumlah penerima. Kepala wilayah sepakat untuk jangan membagikan karena kita tidak bisa menanggung risiko. Karena banyak warga yang sesungguhnya pada tahun bulan pendistribusian sebelumnya mendapatkan, sekarang ini tidak mendapatkan lagi. Nah, ini akan menjadi sebuah memicu beban menjadi warga masyarakat kami, terutama yang membagikan nanti kardus akan menjadi bulan-bulanan warga, karena hari ini dengan ekonomi yang begitu tinggi harga beras ditambah dengan kondisi Lombok Barat yang saat ini sedang menjalankan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad, maka sangat semua butuh. Tetapi inilah yang menjadi pertimbangan kami sehingga kita stop dulu untuk melihat kondisi di bawah, karena banyak sekali warga di masing-masing dusun dikurangi jatahnya. Sementara Pemda menegaskan pengurangan jumlah keluarga penerima dilakukan Kementerian Sosial sesuai verifikasi data tersebut. Harus kita jelaskan kepada Pak Kades terkait sama data yang disinyalir dan informasinya bahwa terjadi pengurangan. Dan ini memang harus tugas kami di sini ada meluruskan. Nah, memang kalau kita lihat di tahap pertama dari data KPM yang yang ada di Desa Parampuan yang menerima bantuan sejumlah 652. Nah, kalau kita 658 tahap pertama nih. Kalau kita lihat di tahap kedua itu memang ada pengurangan di sini menjadi 652. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar 16 KPM. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mencatat total penerima manfaat bantuan pangan nasional semula 87.950 keluarga, kemudian berkurang 1.883 keluarga menjadi 86.067 keluarga. Persoalan penerima saja. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Operasi pasar yang digencarkan pemerintah daerah tidak mempengaruhi harga beras lokal yang dijual di pasaran. Di pasar tradisional Pancor misalnya, pedagang masih menjual beras premium Rp15.000 per kilogram, sementara beras medium Rp14.000 per kilogram. Masih mahalnya harga karena sebagian besar warga masih tetap memilih beras lokal dibanding beras bulog yang lebih murah. Tidak turunnya harga beras premium juga karena terbatasnya stok yang disebabkan gagal panen. Meski demikian, pedagang mengaku tetap merugi karena omset jualannya menurun. Masih 14.000 eceran sama 15. Itu yang super, Bu, ya? Iya. Ini, Bu, terkait mahalnya beras ini apa karena stok kita yang kurang juga, Bu? Iya, itu dah kemungkinan stoknya kurang. Kalau dari pembeli sendiri setiap harinya gimana, Bu? Iya, ada aja sih, tapi karena ada bantuan sekarang kan agak sepi. Kemarin kan ada bantuan. Mulainya kita bulan Agustus. Agustus sampai kita buat jadwal sampai tanggal 30 Oktober. Lumayan juga kan Agustus, September, Oktober, 3 bulan ini. Ini tapi itu kan tergantung dari kebutuhan juga kan.
Nah, yang operasi pasar yang kami lakukan bersama Bulog itu kan di pasar-pasar. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau ada pernah desa-desa yang meminta, kita layani ke sana. Pemerintah daerah berjanji akan terus menggelar operasi pasar hingga ke desa-desa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan menormalkan stok dan harga beras di pasaran. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Penetapan dana pemilihan kepala daerah yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum disepakati pihak penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu menyatakan belum bisa menyepakati besaran anggaran yang ditetapkan karena dinilai belum ideal dengan kebutuhan kerja pengawasan. Hal yang sama juga disampaikan perwakilan KPU NTB yang masih akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk menanyakan penyebab pengurangan anggaran. Dalam keputusan pemerintah Provinsi NTB, anggaran masing-masing lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dikurangi dari usulan karena efisiensi dan penghematan belanja daerah. Dari total 225 miliar rupiah yang diusulkan, Pemprov menyetujui anggaran pilkada menjadi 160 miliar rupiah saja atau berkurang 65 miliar rupiah. Karena sampai hari ini sekali lagi kami belum mendapatkan kejelasan berapa besaran yang kami terima. Jangan sampai nanti muncul angka yang tanpa didiskusikan dengan Bawaslu. Ya kalau misalnya itu terjadi ya maka Bawaslu pasti akan mengkaji ulang, bahkan di titik tertentu kalau anggarannya tidak proporsional ya maka kami akan tolak besaran anggaran itu. Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi jumlahnya. Prediksi dari Bawaslu sekitar berapa? Bisa berubah ya, masih bisa potensi berubah berkaitan dengan anggaran itu. Karena kan yang sudah kita ajukan sebenarnya sudah berkaitan langsung dengan cost sharing dengan kabupaten kota sudah kita lakukan. Tapi kita masih belum koordinasi formal dengan TAPD juga ya, fixnya seperti itu. Seperti yang kita ajukan terakhir sebenarnya 180 itu sudah cukup, sudah kita press sebenarnya ya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan estimasi kebutuhan biaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2024 sebesar 160 miliar rupiah yang akan dialokasikan ke KPU 130 miliar rupiah dan 30 miliar rupiah sisanya ke Bawaslu NTB. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pengasapan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di seluruh kawasan sirkuit Mandalika Rabu siang. Pengasapan salah satunya dilakukan dengan menyasar satu persatu lingkungan hotel dan kamar yang akan menjadi lokasi menginap pembalap, kru, serta para wisatawan di sekitar sirkuit. Petugas juga mengasapi area dan sudut paddock hingga ruang kerja operasional sirkuit Mandalika hingga tribun penonton. Hal itu untuk mencegah munculnya kasus demam berdarah dan malaria akibat gigitan nyamuk menjelang perhelatan MotoGP. Di paling tidak 15-20 hari lah sebelum pelaksanaan MotoGP itu kita sudah melakukan fogging untuk bisa memastikan bahwa perindukan tempat jentik-jentik namun dewasa itu bisa kita basmi. Titik mana saja yang menjadi sasaran di sini? Kita di 2 titik dulu pertama. Jadi titik pertama itu ada di wilayah UT1 di samping Nurul Bilad. Kemudian yang kedua di depan sirkuit ini. Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat demam berdarah sejak awal tahun lalu mencapai 87 kasus yang didominasi lansia dan anak-anak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.